Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa habibi ilahil alamin, Abil Qasim Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin al-ma'sumin wa ashabihil muntajabin al-mayamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuliah Ahad sekarang ini ingin saya sambungkan dengan pembicaraan kita pada malam Qadar, yaitu berkaitan dengan hubungan dengan alam arwah. Pada pembicaraan itu, pada pembicaraan waktu malam Qadar itu, saya berkata sedikit tentang hubungan di antara kedua alam ini yang terjadi dalam kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, para imam dan orang-orang soleh di antara para sahabat Nabi. Saya akan menceritakan ini hubungan di antara orang-orang yang hidup dan orang yang sudah mati di kalangan para sahabat Nabi dan orang-orang yang soleh di antara mereka. Pada waktunya kita akan bercerita tentang hubungan antara yang hidup dengan yang sudah meninggal dunia di kalangan ulama-ulama soleh, khususnya pada madhab Ahlul Bait salamullahi alaihim. Ibnu Qayyim al-Jauziyah, seorang ulama besar di kalangan Ahlus Sunnah. Ia menguasai dan menulis berbagai macam ilmu tentang Islam. Ia adalah seorang ahli fikih, ahli tafsir, ahli ilmu bahasa Arab, dan yang menariknya karena ia pengagum Ibnu Taimiyah. Ia juga seorang sufi. Bukunya yang terkenal sebagai pengantar kepada tasawuf adalah syarah dia untuk pengantar tasawuf yang ia beri judul Madarijus Salikin. Jadi derajat-derajat orang-orang yang menempuh jalan menuju Tuhan. Menariknya juga ialah ia menulis buku tentang peranan ruh dan peranan ruh dalam kehidupan kita dan peranan kita terhadap arwah di alam sana. Ia menekankan tentang pentingnya berziarah dengan nanti kita akan membahas khusus bukunya Kitabur Ruh. Kitabur Ruh itu terdiri dari beberapa bab dan setiap bab itu judulnya pertanyaan. Nah, bab pertama yang kita bicarakan di sini adalah menjawab pertanyaan hal ta'riful amwatu biziyaratil ahya'i wa salamihim alaihim amla. Masalah pertama kata dia, apakah mayit itu mengenal orang yang berziarah kepadanya dan mengucapkan salam kepadanya, amla atau tidak? Jawabannya sebetulnya iya. Nah, menarik karena ia kemudian dipenjara bersama Ibnu Taimiyah karena mereka kedua-duanya ini mengingkari keutamaannya berziarah kepada misalnya kuburan para nabi
berziarah kepada para imam, berziarah kepada orang-orang soleh, itu diingkari sebagai perbuatan bid'ah. Padahal Ibnu Qayyim al-Jauziyah dalam bukunya seperti akan saya ceritakan nanti menegaskan keutamaannya berziarah dengan riwayat-riwayat di antara para sahabat yang punya landasan dari sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang pentingnya berziarah. Ia juga menulis buku dari Madarijus Salikin fi manazil iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di situ dia bercerita tentang apa yang bermanfaat untuk dikirim kepada yang meninggal dunia. Dan ia menyebut salah satu di antaranya ialah mengirimkan bacaan Al-Quran kepada orang yang sudah, untuk orang yang sudah meninggal dunia. Kebetulan kitab itu dicetak kembali di Saudi dan diberikan taklik, diberikan catatan kaki oleh seorang ulama dari Saudi. Dan dalam catatan kaki itu disebutkan, sholat, saum, haji yang dihadiahkan kepada orang yang meninggal dunia sah-sah saja, boleh-boleh saja, kecuali bacaan Al-Quran, kata dia. Walaupun Ibnu Qayyim al-Jauziyahnya menyebutkan bacaan Al-Quran. Karena katanya Al-Quran itu liyungziro mangkana hayyan. Namanya untuk memberi peringatan buat orang yang hidup, bukan buat orang yang meninggal dunia. Tapi dia adalah seorang mujadid, seorang pembaharu yang mengemukakan pendapat-pendapatnya yang luar biasa, kadang-kadang berbeda dengan mainstream. Dan karena itu ia sempat dihukum di penjara dan dipermalukan dengan dicambuk, kemudian dinaikkan dinaikkan di atas keledai, diperkenalkan kepada orang banyak sebagai seorang penjahat. Dan hari ini kita menggunakan buku itu. Saya juga harus mengucapkan terima kasih ini sebagai pengantar kepada para peserta di sini yang tampaknya mengikuti kuliah kita ini dengan serius, karena berusaha juga mencari kitab-kitab yang saya sebutkan dan menyebarkannya kepada para peserta yang lain. Saya aturkan terima kasih. Jadi kalau sekarang ini juga ada yang mau menyebarkan kitab ruh ini kepada para peserta dalam bentuk PDF atau ada terjemahannya dalam bahasa Indonesia. Judulnya kalau nggak salah bahasa Indonesia Roh aja, ditulisnya dengan huruf besar. Mungkin juga bisa disebarkan. Tadi saya cari-cari rumah saya tapi tidak saya ketemu karena saya ingin membaca dalam bahasa Indonesianya yang lebih mudah bagi saya ketimbang saudara-saudara. Saya mulai dengan ini tadi, bab apakah orang yang mati itu bisa tahu orang yang menziarahinya dan bisa mendengarkan salam orang yang menziarahinya. Kalau saudara menghubungkan ini dengan lebaran kita sekarang dan mengisinya dengan ziarah, boleh juga asalkan COVID ini sudah berlalu. Baik, hadis yang pertama ini diriwayatkan, ini hadis dari Ibnu Abbas, bisa dibaca dalam Badail Fawaid, Tahdzibus Sunan, juga dalam Majmu'ul Fatawa, dan disohihkan oleh Ibnu Taimiyah, oleh Syekhul Islam, ditasihkan oleh Ibnu Abdul Bar untuk hadis yang disebutkannya di dalam Al-Fatawa, Majmu'ul Fatawa. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi bersabda, "Ma min muslimin yamurru biqabri akhihi." Kalau seorang muslim melewati kuburan saudaranya, kana ya'rifuhu fi dunya, dan dia tahu di dunia itu udah dia kenal orang itu, fayusallimu alaihi, kemudian dia mengucapkan salam kepadanya. Dia datang misal ke kuburannya, kemudian dia mengucapkan assalamualaikum
ya ahla diyar minal muslimin antum lana salaf wa inna insyaallahu bikum lahikun. Kata dan fayusallimu alaihi, dia ucapkan salam itu kepada ahli kubur, illa raddallahu alaihi ruhahu, kecuali Allah kembalikan lagi kepadanya ruhnya supaya ia bisa membalas salamnya, hatta yarudda alaihi salam. Jadi ini menunjukkan bahwa orang yang meninggal itu selain mengenal para peziarahnya, jangan tanya saya bagaimana Allah Subhanahu wa taala memperkenalkan para peziarahnya itu kepadanya di alam sana. Orang yang mengenal teknologi modern seperti gadget aja sudah bisa memahami ini dengan sederhana, apalagi orang yang merasakan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diperlihatkan kepadanya orang-orang yang ada di dunia ini yang relevan untuk dia ketahui. Di dalam Sahih Bukhari dan Muslim dengan redaksi yang berbeda-beda dikisahkan tentang peristiwa perang Badar. Dan korban-korban dari perang Badar itu, atau yang terbunuh dalam perang Badar itu, terutama orang-orang kafir. Di Badar itu dikumpulkan jenazahnya, dimasukkan ke dalam qalib, ke dalam sumur yang ke dalam galian yang digali untuk itu. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam datang kepadanya, kepada mereka yang dikuburkan itu. Kemudian Rasulullah panggil mereka dengan namanya satu persatu. Ya fulan ibnu fulan, ya fulan ibnu fulan, hal wajadtum ma wa'adakum rabbukum haqqan. Hei fulan, fulan, Rasulullah sebut orang-orang itu satu persatu. Apakah engkau, dalam riwayat yang lain bahkan disebutkan, dan makanya redaksinya berbeda-beda dalam Sahih Bukhari dan Muslim itu mayit-mayit orang-orang musyrik itu dibangunkan oleh Rasulullah, disimpan dalam posisi duduk. Kemudian Rasulullah tegur mereka, sapa mereka, ya fulan ibni fulan, ya fulan ibni fulan, yang Rasulullah kenal mereka satu persatu. Apakah kamu dapatkan bahwa yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala itu benar? Apakah Tuhanmu itu berjanji yang benar kepadamu? Dan apakah kamu temukan bahwa janji Allah itu benar? Karena aku, kata Rasulullah, menemukan bahwa apa yang dijanjikan Allah itu benar. Mendengar Rasulullah mengajak bicara kepada jenazah itu, faqala lahu Umar. Lalu Umar berkata, Umar ibn al-Khattab maksudnya, ya Rasulullah, ma tukhatibu min aqwamin qad jayafu. Ya Rasulullah, kenapa engkau ajak bicara kaum-kaum aqwamin, kelompok-kelompok yang sudah berubah menjadi bangkai. Jayafu berasal dari kata jifah. Jadi jayafu adalah kata kerja dari kata jifa. Jadi orang-orang yang sudah menjadi mayat. Bagaimana mungkin engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah mati? Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, "Walladzi ba'athani bil haqq." Demi Dia yang mengutus aku dengan hak. Ma antum bi asma'a lima aqulu minhum. Kalian tidak lebih mendengar apa yang aku ucapkan ketimbang mereka. Maksudnya bahwa jenazah itu lebih mendengar suara Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketimbang Umar ibn al-Khattab. Walakinnahum la yastati'una haditha, cuma la yastati'una jawaba dalam riwayat yang lain, tapi mereka tidak mampu menjawabnya. Jadi, dan juga diriwayatkan bahwa
hadisnya cukup sahih bahwa mayit itu mendengar suara terompah kaki orang yang mengantarkannya ketika mereka meninggalkan kuburannya. Dan seperti yang saya katakan minggu yang lalu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, dan itu sebetulnya diajarkan kepada Aisyah. Ketika bertanya, apa yang harus aku lakukan ya Rasulullah kalau ziarah ke kubur? Dan Nabi mengajarkan kepada Aisyah, kalau kamu berziarah ke kubur, ucapkanlah Assalamualaikum ya ahlal diyar atau ya ahlal kubur. Saya tekankan ini, saya garis bawahi, karena ada orang juga yang membawakan hadis bahwa perempuan yang berziarah ke kubur itu dilaknat. La'anallah zuwar atau zairatil kubur. Allah melaknat perempuan-perempuan yang berziarah ke kubur, sehingga ada di antara kita yang melarang perempuan berziarah ke kubur atau mengantarkan jenazah sampai ke kubur. Padahal hadis tentang Assalamualaikum ya ahlal diyar itu diajarkan Rasulullah antara lain kepada Aisyah dalam riwayat Muslim, dalam kitab Al-Janaiz dari Aisyah, hadis nomor 974. Jadi kemudian Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berkata, wassalaf mujmi'una ala dhalik wa ala hada wa qad tawatarat al-athar anhum bi anna al-mayyita ya'rifu bi ziyaratil hayyi lahu wa yastabshiru bih. Jadi salafus salih sepakat tentang hal ini, dan hadis-hadisnya mutawatir, wa qad tawatarat al-athar tentang itu, bahwa mayit ta'rifu bi ziyaratil hayyi lahu, bahwa mayit itu mengetahui orang yang berziarah kepadanya, wa yastabshiru bih. Ini juga yang harus kita yang kita tekankan, dan mereka bahagia dengan kunjungan kita, seperti bahagianya mereka pada waktu hidup dikunjungi oleh tamu-tamu yang mereka hormati atau yang mereka sukai, atau dikunjungi oleh orang-orang yang mereka cintai. Saya sudah menyebutkan bahwa pada zaman Rasulullah dan zaman para sahabat, tampaknya ini hubungan antara yang hidup dengan yang mati itu, seperti hubungan antara peziarah dengan yang diziarahinya itu diketahui secara meluas dan dianggap satu hal yang dengan mudah dipercayai, taken for granted. Sebelum sampai kepada kita kemajuan sains dan teknologi, lalu orang yang merasa menjadi saintis berusaha menyingkirkan alam di luar alam empiris ini, sehingga akhirnya kita jarang lagi mendengar hubungan dari yang hidup dengan yang sudah mati. Saya akan bacakan kisah-kisah dalam kitab Ruh yang dikisahkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Supaya untuk mengingat-ingat lagi, saya dengan kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Al-Qayyim dalam bahasa Arab artinya kepala sekolah, dan bapaknya itu dari keluarga Al-Jauzi memiliki madrasah yang besar, dan bapaknya menjadi pimpinan madrasah Al-Jauziyah, Qayyim Al-Jauziyah. Anaknya sebetulnya namanya Muhammad bin Abu Bakar, lebih terkenal gelarannya karena dia melanjutkan sekolah bapaknya, jadi dia menjadi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Jadi sebetulnya Ustadz Miftah bisa mempunyai gelar Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, Ibnu Qayyim Al-Muttahariyah. Ya. Jadi
anaknya kepala sekolah Mutahari. Ini sekarang mengingatkan lagi orang ini. Sebelum ia bercerita, dia mengungkapkan tadi asar atau hadis-hadis juga dan riwayat-riwayat para sahabat. Dari Aisyah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ma min rajulin yazuru qabra akhihi wa yajlisu indahu. Kalau seseorang berziarah ke kuburan saudaranya. Untuk saudara ketahui, istilah akhi, ikhwan di dalam bahasa Arab mungkin mirip dalam bahasa Ibrani istilah tetangga, neighbor. Tapi artinya bukan hanya saudara yang satu darah, tetapi saudara yang bahkan tidak dilahirkan oleh ibumu. Kam min akhin, rubba akhin lam talidhu ummuk. Banyak sekali saudara yang tidak dilahirkan oleh ibumu. Jadi termasuk saudara itu semua umat manusia. Di dalam perjanjian lama atau perjanjian baru, dalam bahasa Ibrani-nya kata orang yang sesama hidup itu, sama manusia itu disebut sebagai tetangga di dalam kemanusiaan. Dan kata tetangga itu juga masuk ke dalam literatur Islam, misalnya dalam hadis tentang keutamaan kita untuk memperhatikan dan tidak menyakiti tetangga. Sesungguhnya tetangga di situ adalah orang di luar keluarga kita, sesama manusia. Tapi Rasulullah biasa menggunakan kata akhi, akhuka, dan sebagainya untuk sesama manusia. Di dalam Al-Quran, kata akhi juga misalnya, itu untuk sesama manusia dari satu kaum. Dan kepada bangsa Ad, kami kirim saudaranya Thamud. Saudaranya dari Samud, yaitu Hud. Wa ila Thamud akhuhum Saleh. Dan kepada bangsa Thamud dikirim saudara mereka Saleh. Jadi saudara itu sekali lagi ada sesama manusia. Ma min rajulin, apabila seseorang yazuru qabra akhihi, mengunjungi kuburan sesamanya lah, saudaranya, wa yajlisu indahu, kemudian duduk di kuburannya, dekat kuburannya, illa sta'nasa bihi, kecuali ia merasa dihibur, merasa disertai dalam kesepiannya, wa radda alaihi hatta yaqum, dan ia membalas salamnya sampai ia berdiri. Dalam riwayat yang lain hampir sejenis itu banyak disebutkan di sini, tapi ada satu riwayat dari seorang lelaki dari keluarga Asim Al-Jahdari, halaman 10 ini. Qala ra'aitu Asiman Al-Jahdari fi manami ba'da mautih. Dalam tidurku aku melihat Asim sesudah ia meninggal dunia bisanatain. Jadi setelah meninggal 2 tahun, aku melihat dia di dalam mimpiku. Aku bertanya, "Alaysa qad matta? Bukan engkau sudah meninggal dunia?" "Bala, betul." "Fa aina anta? Di mana kamu sekarang?" "Ana wallah fi rawdatin min riyadil jannah." Aku alhamdulillah berada dalam salah satu taman surga. "Ana wa nafarun min ashabi." Aku beserta sekelompok sahabat-sahabatku. "Najtami'u kulla lailati jum'atin wa subihatiha
ila Bakar bin Abdullah al-Muzanni. Dan aku pada malam Jumat atau subuh Jumat berkumpul di Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanni. Fa natalaqqa akhbarukum. Dan kami menanti berita tentang kalian. Saya belum mendapat keterangan siapa Abu Bakar bin Abdullah al-Muzanni. Mungkin itu di antara para ulama tempat mereka berkumpul di alam sana. Qultu, aku bertanya, ajsadukum am arwahukum? Apakah jasad kamu? Dalam riwayat yang lain katanya ajsamukum, sama saya ajsadukum, apakah tubuh kamu atau arwah kamu? Hayhat baliyatil ajsam. Celakalah kamu, sebetulnya tubuh itu sudah apa, kalau tubuh itu sudah rapuh, sudah balia yabla, sudah aus, ya, tubuh itu sudah hancur lah. Tubuh itu sudah hancur. Innama tatalaqqa al-arwah. Yang berjumpa itu adalah ruh. Fahal ta'lamuna bi ziyaratina iyyakum? Apakah kalian tahu kalau kami menziarahi kalian? Naam. Benar. Na'lamu biha asyiyatal jum'ah wa yaumal jum'ata kullah. Kami tahu itu, yang berziarah itu pada malam Jumat atau hari Jumat itu seluruhnya. Wa yaumas sabti ila tulu'i syamsi. Dan pada hari Sabtu sampai tenggelam matahari. Fakultu fakaifa dzalika dunal ayyami kulliha? Kenapa tidak bisa melihat itu setiap hari seluruhnya? Bisa melihat peziarah itu. Li fadli yaumil jum'ati wa 'azamatih. Karena kebesaran karena keagungan hari Jumat, wa yauman qablaha wa yauman ba'daha. Sehari sebelumnya itu hari Kamis, dan hari sesudahnya yaitu hari Jumat. Jadi karena kebesaran dan keagungan hari Jumat. Setelah ini ada kisah-kisah yang mungkin lebih menarik dari hadis-hadis itu buat kita. Sekaligus juga menekankan bahwa di zaman dulu batas antara alam malakut, antara alam barzah dengan alam mulk atau alam dunia ini terasa dekat. Dan orang menerimanya sebagai sesuatu yang alamiah. Oke. Ini hadis dari Muhammad bin Husain, dari Yahya bin Abi Bukir, dari Al-Fasl bin Muwafaq, anak dari pamannya Sufyan bin Uyainah. Sufyan bin Uyainah adalah salah seorang salah seorang ulama besar. Qala lamma mata abi jaza'tu jaz'an syadidan. Ketika ayahku meninggal dunia, aku menderita kepedihan yang berat. Maka aku datangi kuburan ayahku setiap hari. Pada satu saat, karena sesuatu hal, aku berhalangan tidak berkunjung kepadanya, tidak berziarah kepadanya. Kemudian aku mendatanginya lagi pada suatu hari, dan ketika aku duduk di kuburannya itu, ghalabatni ainayya, kedua mataku membuat aku tertidur. Fanimtu, lalu aku tertidur. Dan aku lihat kuburan itu dalam tidurku sudah terbelah, dan di situ ayahku duduk di atas kuburannya, dan dia memakai sahnatul mauta, katanya memakai pakaiannya orang yang sudah meninggal dunia. Dan aku menangis ketika melihatnya. Lalu ayahku bertanya, "Ya bunayya, ma batta'a bika anni?" Hei anakku, apa yang menyebabkan engkau terlambat mengunjungi aku?
wa innaka la ta'lamu bimaji'i, kataku, apakah engkau tahu kedatanganku? Ma ji'ta marratan illa alimtuha. Kalau engkau absen saja satu hari, aku tahu. Wa qad kunta ta'tini fa usirru bika. Engkau kadang-kadang kalau engkau datang, aku bergembira sekali menerima kedatangan. Dan bukan itu saja, kamu juga menggembirakan ahli kubur di sekitarku karena doa kamu. Fakuntu atihi ba'da zalika katsira. Kata, setelah itu aku mengunjungi dia, sering kali aku datang mengunjungi dia. Ini di sini diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dalam kitab Asy-Syu'abul Iman juz ke-6 halaman 202, Ibnu Rajab dalam Al-Ahwal, Ibnu Abi Dunya, Al-Baihaqi juga, dan As-Suyuti meriwayatkannya dalam Syarhis Sudur. Saya menyebutkan ini dengan lengkap sekali lagi, walaupun saudara bisa mengeceknya dalam kitab. Mungkin sekarang sudah ada yang mengirimkan ini kitab buruh. Sam sudah ada? Dan Pak Yusuf sudah, ya saudara bisa mengakses di situ. Diriwayatkan oleh Muhammad dari Yahya bin Bistom, dari Utsman bin Sauda At-Tufawi. Itu At-Tufawi itu Ibn Sauda At-Tufawi, ibunya itu minal abidat, ibunya itu perempuan ahli ibadah, sehingga kana yuqalu laha rohibah, sampai dia mendapat gelar sebagai rahib perempuan, pendeta perempuan. Lamah tudirat rafa'at ra'saha ila sama, ketika ia dalam keadaan sakratul maut, ia mengangkat kepalanya ke langit dan berkata, ya zuhri wa dhakhirati, ya man alaihi i'timadi fi hayati wa ba'da mauti. Wahai sandaranku, wahai simpananku, dan wahai yang menjadi tempat bergantungku di dalam hidupku dan sesudah matiku, jangan tinggalkan aku pada waktu kematian, dan jangan buat aku kesepian di kuburanku. Maka ketika ia meninggal dunia, aku mendatanginya setiap hari Jumat. Aku berdoa untuknya, aku memohonkan untuknya dan kepada semua ahli kubur. Salah satu sunnah kita juga ialah kalau kita berdoa untuk semua ahli kubur. Alladzina dufinu fitilkal buq'ah al-mubarakah, insyaallah. Ketika ia meninggal, aku mendatanginya setiap hari Jumat. Aku berdoa kepadanya, mohonkan ampunan baginya dan ahli kubur di sekitarnya. Fara'aituha dzata yaumin fi manami. Lalu aku melihat dia di dalam tidurku pada satu hari. Ya ummah, kaifa anti? Wahai ibu, bagaimana keadaanmu? Bunayya, kata, wahai anakku, inna lil maut lakurbatan syadidatan. Sesungguhnya dalam kematian itu ada derita yang berat. Wa inni bihamdillah, dan aku alhamdulillah lafi barzakhin mahmudin, di alam barzakh yang terpuji. Dan kemudian diceritakanlah pengalamannya bahwa dihamparkan tikar dari bantal-bantal dari sutra. Fakulutulaha, lalu aku berkata kepada ibuku, laki hajah, kalau engkau sudah hidup senang begini ini, apa masih ada yang diperlukan? Naam, kata ibunya, betul. Wa mahya, apa kira-kira yang diperlukan ibu itu? La tada' ma kunta tashna' min ziyaratina wa du'a ilana fa inni la ubashsharu bimaji'ika yaumal jum'ah idza akbalta min ahlika.
jangan lupa apa yang engkau sering lakukan sekarang ini. Jangan tinggalkan apa yang sering kau lakukan sekarang ini, yaitu berziarah kepada kami, berdoa kepada kami, maksudnya kepada ahli kubur. Dan karena aku sangat gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat, ketika kamu seperti ketika kamu menemui keluargamu. Lalu dikatakan kepadaku, ya rohibah. Jadi ketika kamu berkunjung kepadaku itu, engkau menggembirakanku. Dan kemudian dikatakan kepadaku, hei rahibah, hadza ibnuka qad akbal. Ini anakmu sudah tiba menemuimu. Fa usarru wa yusarru bidzalika man haule. Lalu aku digembirakan dan digembirakan juga orang-orang di sekitarku, di antara orang-orang yang sudah meninggal dunia. Sekali lagi, dari beberapa riwayat yang akan datang itu, kebanyakan biasanya orang sudah meninggal dunia itu datang berhubungan dengan yang hidup dalam satu alam yang oleh Ibn Arabi disebut. Jadi ada satu alam, kalau kita pernah belajar diagram Venn, saya sih lupa lagi bagaimana. Biasanya di antara dua lingkaran terus bertemu, di sini itu ada lingkaran irisan yang merupakan perpaduan di antara dua alam. Dan kata Ibn Arabi, kita berada sekarang ini di alam empiris ini. Lalu satu lagi ada alam khayal, ada alam imajiner, ada alam yang tidak sama dengan alam kita. Nah, kemudian di tengah-tengahnya itu ada yang disebut barzakh. Ketika dia menjadi jembatan antara alam empiris ini dengan alam atau imajiner atau imajinal, saya mungkin salah menyebutnya istilahnya. Tapi di antara dua alam ini ada barzakh. Dan barzakh itu terjadi dalam mimpi kita. Jadi mimpi sebetulnya pertemuan kita dengan alam yang lain. Dan karena kita hidup di alam ini dan mayit hidup di alam itu, kemudian di tengah-tengahnya tempat kita bertemu adalah alam yang disebut alam barzakh dalam konsep Ibn Arabi. Dan mimpi adalah bagian dari alam barzakh itu. Jadi kalau orang sudah meninggal dunia mau berhubungan dengan Anda, dia melewati alam mimpi. Orang karena kerinduan yang luar biasa bisa dipertemukan dengan orang sudah meninggal itu di dalam alam mimpi. Ini riwayat berikutnya. Lamma kana zamanu ta'un, ini pernah terjadi musim wabah. Dan orang berulang kali membawa jenazahnya ke pekuburan. Ada seorang lelaki yang selalu ikut salat jenazah. Dan kalau sore hari dia berhenti di pintu kuburan itu, pintu makbarah, pintu kuburan. Dan dia berdoa untuk semuanya aja, semua yang meninggal waktu itu. Anasallahu wakhsyatakum wa rahima ghurabatakum wa tajawaza an musiikum wa qabila hasanatikum. Ini doa juga sama seperti doa kalau kita ziarah ke kuburan menurut petunjuk Ahlul Bait. Doanya ini seperti ini. Kata-katanya, semoga Allah menemani kesepianmu, semoga Allah menyayangi keterasinganmu, semoga Allah mengampuni kesalahanmu, dan semoga Allah menerima segala kebaikanmu. La yazidu ala haula'il kalimah, katanya, saya tidak nambah-nambah dari kalimat itu. Lalu fa'amsaitu dhata lailah, dan pada satu malam saya meninggalkan keluargaku
dan aku tidak datang ke kuburan, tapi aku tetap berdoa. Fabaina ana naim, lalu ketika aku tertidur, pada waktu aku tertidur, idzan tiba-tiba datanglah kepada aku rombongan orang banyak, bi khalaqin qatirin qad ja'uni, datang kepadaku. Ada rombongan orang berdatangan banyak sekali menemuiku. Ma antum, ma hajatukum? Siapa kalian ini? Apa keperluan kalian? Nahnu ahlul maqabir. Kami ini ahli kubur. Ma hajatukum? Apa keperluanmu? Innaka awadatana minka hadiyatan inda insirafika ila ahlika. Kamu ini sering terbiasa, kamu suka memberi kami hadiah ketika kamu pulang ke keluargamu. Apa itu? Yaitu doa-doa yang kau lazimkan untuk mendoakan aku. Qultu fa inni a'udzu lidzalik. Lalu katanya, melihat gembiranya mereka menerima kiriman doa dia itu, kata setelah itu, fama taruktuha abadan. Aku tidak pernah lagi meninggalkan mendoakan ahli kubur. Jadi seperti saya katakan lagi, hubungan antara al-ahya dengan al-amwat, yang hidup dengan yang mati itu terus bersambung. Terasa kehadiran mereka di tengah-tengah kita, kita bisa berinteraksi dengan mereka dan mereka berinteraksi dengan kita. Salah satu di antara interaksi yang bersambung itu adalah doa. Sampai katanya karena mereka merasakan betul hubungan dengan yang sudah meninggal dunia ini, ada seseorang yang pada satu saat katanya qad ghalabahul baul. Jadi pipisnya itu sudah tidak tertahankan lagi, dan kebetulan di situ kuburan itu ada beberapa yang baru digali, kuburan yang baru digali. Orang menyarankan, lau nazalta ila hadhil maqabir, kata kamu turun aja lah ke sini, atau masuk aja ke kuburan itu. Kuburan itulah kamu pipis di situ. Lalu kata dia, begitu mendengar itu, fabaka, dia menangis. Subhanallah, wallah inni la astahyi minal amwat kama astahyi minal ahya. Aku malu, kata, kepada mayit itu sebagaimana aku malu kepada mereka yang masih hidup. Jadi kehadiran mereka itu sama aja dengan kehadiran yang masih hidup. Ini ada, itu satu. Jadi mereka menghormati yang meninggal itu begitu rupa, sehingga seakan mau pipis juga malu di hadapan mereka. Yang kedua, ada beberapa sahabat juga tabi'in yang malu di depan bisa kuburan orang-orang soleh, karena mereka berpikir bahwa amal-amalnya itu kelihatan oleh orang-orang soleh itu. Sebagaimana disebutkan di dalam Al-Quran, qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Beramalah kamu, karena tiga ini akan memperhatikan kamu. Satu Allah, kedua Rasulnya, dan kaum mukminin. Jadi kaum mukminin, para aulia as-salihin, para imam al-ma'sumin, akan diperlihatkan kepada mereka amal-amal kita. Dan mereka merasakan itu, sehingga mereka merasa malu. Jadi ketika mengucapkan kata-kata ziarah misalnya kepada para imam,
Mereka tidak bisa menahan tangisannya karena rasa malu yang luar biasa di hadapan para imam. Nah, ini dari dalam hadis Ibnu Abi Dunya dari Muhammad, saudaraku, kata Ibnu Abi Al-Hawari, dakhala Ubad min ibadin ala Ibrahim bin Saleh. Ahli-ahli ibadah mendatangi Ibrahim bin Saleh. Faqala idzni, berilah aku nasihat. Waktu itu kata Ibrahim bin Saleh di Filistin, di Palestina. Lalu mereka datang minta nasihat. Bima a'idzuka aslahakallah. Apa nasihatmu? Lalu kata dia, dengan apa aku dinasihatimu? Semoga Allah mensolehkan kamu. Balagani anna a'malal ahya tu'radu ala aqaribihim minal mauta fanzur ma yu'radu ala Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi min amalika. Fabaka Ibrahim hatta akhdala lihyatah. Aku mendengar bahwa amal-amal orang yang hidup itu akan diperlihatkan kepada karib kerabatnya yang sudah meninggal. Rasanya minggu yang lalu ada yang bertanya, apakah orang sudah meninggal dunia itu menyaksikan itu dari riwayat ini. Bukankah ya ada hadis ayat Quran yang mengatakan bahwa amal-amal itu akan diperlihatkan kepada Rasulullah dan kepada kaum mukminin. Begitu mendengar pertanyaan ini, yang ditanya itu Ibrahim, ketemu ulama besar itu, menangis terisak-isak sampai basah janggutnya. Artinya itu membenarkan bahwa orang-orang yang sudah meninggal dunia, terutama sekali orang-orang yang saleh, masih bisa menyaksikan, tentu menyaksikan para peziarahnya, dan bahkan menyaksikan amal-amal yang kita lakukan. Dari Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaih, beliau berkata, janganlah kamu mendukakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membikin Rasulullah sedih dengan amal-amalmu yang buruk. Karena setiap hari amal-amal kamu itu disampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu beliau membaca ayat, "Qul i'malu fasayarallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun." Dalam surat, dicari sendirilah. Sekarang banyak indeksnya. Surat At-Taubah. Surat At-Taubah ayat 105. Oke. Sampai jam berapa? Sudah jam 9. Ya. Ya. Tapi sebelum tanya jawab, saya akan menutup dengan kisah yang lebih menarik tentang hubungan antara manusia di alam, ya, antara al-ahya dengan al-amwat. Saya mau mengambil riwayat dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang sahabat yang dikenal satu-satunya orang yang wasiatnya dilaksanakan setelah yang wasiatnya disampaikan setelah ia mati. Jadi biasanya orang itu kalau menyampaikan wasiat itu sebelum meninggal. Ini menyampaikan wasiatnya setelah meninggal. Tadi itu sempat saya tandai, tapi kayaknya nih, atau nanti sambil mencari saya ceritakan saja. Jadi ada seorang sahabat
meninggal dunia dalam perang Badar atau perang Uhud. Nanti untuk memastikannya saya bacakan hadisnya. Kemudian jadi dia malah mengajari Khalid bin Walid setelah dalam peperangan. Beginilah kami dulu berperang di zaman Rasulullah. Oh, itu setelah Rasulullah wafat. Beginilah kami berperang di zaman Rasulullah. Jadi digali lubang dan kami bertahan supaya tidak lari di dalam lubang itu. Kemudian aku terbunuh dan di atas tubuhku ada perisai, dan lewatlah seorang muslim mengambil perisaiku. Dan setelah itu ya di dalam mimpinya itu dia berceritalah kepada seorang sahabatnya, berwasiat supaya sahabat itu mengambil perisai itu dari seorang sahabat Nabi yang lain yang mengambil perisai. So mengambil perisai itu dan itu disimpan di satu tempat dengan tanda-tandanya. Jadi disebutkan beberapa benda-benda bahwa itu disembunyikan, di atasnya ada benda lagi, di atasnya lagi yang dengan sangat jelas. Dan kalau tidak salah itu disampaikan kepada Khalifah Abu Bakar. Dalam perang Yamamah itu. Jadi itu di zaman Abu Bakar. Pada perang Yamamah disampaikanlah itu, dan kemudian akhirnya Khalifah memutuskan untuk dicari perisai itu dan ketemu, dan seluruh wasiatnya disampaikan. Wasiatnya itu disampaikan melewati mimpi. Ya, sekali lagi nanti kalau ketemu ini sebenarnya sudah saya tandai, tapi artinya ini yang sudah meninggal itu masih berhubungan dengan yang masih hidup dan malah bisa ada ya, nih sekarang saya ketemu. Oke. Tapi sementara itu sebagai persiapan, ini nih saya ketemu nih. Tapi ini kisah yang kalau tadi nanti saya sebutkan itu hadis ini, tapi ada riwayat yang menarik juga ini. Jadi ada dari katanya As-Sa'b bin Jathamah dengan Auf bin Malik itu berbaiatlah untuk menjadi saudara sehidup tidak semati itu. Dalam buku itu saudara sehidup tidak semati gitu judul. Sehidup tak semati. Sehidup saudara tidak semati. Sehidup tidak semati. Karena matinya tidak bareng, ya. Tapi mereka sudah berjanji, kata Sa'ab kepada Auf, akhi, saudaraku, ayyuna mata qabla sahibihi falyataraya lahu. Nanti kalau ada yang mati di antara kita, siapa saja yang duluan, hendaklah dia menampakkan dirinya kepada yang lain. Au yakunu dzalik, atau seperti itulah. Naam, katanya, siaplah katanya. Kata sini. Baru sekarang saya menerjemahkan naam dengan kata siap. Setelah saya jadi anggota DPR. Famata Sa'ab, lalu meninggallah Sa'ab, dan Auf memang kemudian melihatnya di dalam mimpi, ka'annahu qad atahu, bahwa itu sahabatnya itu mengunjungi dia. Akhi, kata, saudaraku, na'am, ma fu'ila bikum, apa yang dilakukan kepada kamu, apa yang terjadi pada kamu. Ghufira lana ba'dal masyayib. Kata masyayib ini diberi keterangan panjang, tapi salah satu di antara arti masyayib adalah masoib. Jadi setelah beberapa derita, ya nanti penderitaan di alam kubur itu dia menjadi penghapus terhadap dosa-dosa kita. Diampunilah dosa-dosaku, katanya. Tapi aku lihat pada kawanku itu ada garis hitam di kuduknya, seakan-akan seperti bekas pukulan cemeti atau apa, garis hitam.
lum'atun sauda fi unuqih, di lehernya. Akhi, ma hadha? Ini adalah 10 dinar yang pernah aku curi dari fulan, orang Yahudi. Dan dia sekarang disimpan di satu wadah. Tolong berikan itu kepadanya. Ini juga wasiat yang diberikannya setelah mati. Saudara belum tentu bisa berwasiat sesudah mati. Bahkan masih hidup pun susah untuk wasiat. Dari orang Yahudi. Dan disimpan di satu tempat, kata kinanah, dalam di sininya fi qarani, katanya, yakni al-kinanah, disimpan di sebuah tempat. Tolong berikan ini kepadanya. Wa'lam akhi annahu lam yakhduth fi ahli hadathun ba'da mauti illa qad lahiqa bi khabara hatta hirrah lana matat munzu ayyam. Saudaraku, ketahuilah bahwa apapun yang terjadi pada keluargaku sesudah aku meninggal, sampai kabarnya kepadaku, sampai kucing yang mati di rumahku sejak beberapa hari ini, itu sampai kabarnya. Jadi kalau kucing mati saja sampai kepada ahli kubur. Kalau saudara itu berbuat kebaikan, apalagi dihadiahkan kepada mereka, insya Allah sampai kepada ahli kubur. Wa alam anna binti, dan ketahuilah bahwa anak perempuanku akan meninggal setelah 6 hari. Maka tolonglah perlakukan dia dengan baik-baik. Setelah subuh aku terbangun, sesungguhnya ini adalah pemberitahuan dan adalah wasiat. Lalu aku datangi keluarganya. Mereka berkata, selamat datang Auf. Apakah begitu engkau memperlakukan peninggalan saudaramu? Kita tidak pernah berjumpa ini setelah meninggal Sa'ab. Lalu ia berkata, fa'talaltu bima ya'talu bihin nas. Aku juga menderita sakit. Mungkin waktu itu di musim wabah gitu. Fanadortu, kemudian aku lihat bahwa wadah itu ada di keluarga itu, dan aku ambil, dikeluarkan apa yang di dalamnya, dan ternyata di situ ada kantong yang berisi dinar-dinar itu. Lalu aku kirim kepada orang Yahudi, apakah engkau punya halaka ala Sa'b syai', apakah engkau punya ganjelan ini dengan Sa'b, sahabatku, rahimallah Sa'ban, semoga Allah menyayangi Sa'b, dia adalah sahabat-sahabat Muhammad yang paling baik. Di dalam riwayat lain, ashabu Rasulillah. Jadi ini terjadi mungkin di zaman Rasulullah. La tukhbiruni, coba kamu kasih kabar kepadaku. Naam, katanya, benar. Aku sekarang kirimkan kepadamu 10 dolar, 10 dolar. 10 dinar, katanya, dan ini diberikan kepadamu. Apakah ini terjadi setelah ia meninggal dunia? Bahwa berita itu, wasiat itu terjadi setelah Sa'ab meninggal dunia? Naam, memang terjadi setelah itu. Bahkan dia menyebutkan, dia tahu juga bahwa ada, ini qalu itu keluarganya. Apakah itu diberitakan kepada kamu setelah ia meninggal dunia? Betul. Apalagi ada beritanya? Ada lagi berita yang lain? Ada, yaitu kucing yang meninggal. Kucing yang mati selama beberapa hari. Dan di mana anak saudaraku? Aku berkata, ibnatu akhi. Maksudnya anak Sa'ab yang perempuan. Lagi bermain. Lalu dia didatangkan kepada aku, dan aku menyentuh tubuhnya dan kelihatan dia demam. Perlakukanlah dia dengan baik. Dan 6 hari kemudian dia meninggal dunia. Dikomentari oleh Ibnu Qayyim al-Jauzi, ini berarti ada
kesimpulan fikih ini boleh juga kita melaksanakan wasiat orang yang sudah meninggal dunia. Tapi ini bahaya nih hadis ini. Nanti ada orang ngaku-ngaku bahwa dia bermimpi ada wasiat dari orang yang sudah meninggal dunia. Jangan dulu percaya sebelum orang yang meninggal dunia itu menunjukkan kesaksiannya, bukti-buktinya bahwa wasiat itu benar. Seperti aku simpan di kantong itu, tidak ada orang yang tahu. Dan ternyata benar apa yang dititipkannya dalam mimpi. Kalau hanya sekedar saya mimpi, saya mimpi. Biasanya yang suka mimpi-mimpi itu para ulama, walah kata, atau para ustadz untuk ya udah titik aja di situ. Nah terus yang tadi itu kisah yang kehilangan perisainya adalah kisah Thabit bin Qais bin Syammas, itu nama sahabatnya. Ya, saudara-saudara bisa membaca hadisnya yang lengkap di dalam At-Tabrani dari jalan melalui Malik dalam Al-Mu'jam Al-Kabir, juga Abu Nuaim di dalam Ma'rifatus Sahabah, juga di dalam Fathul Bari itu Ibnu Hajar Al-Asqalani juz ke-6 halaman 261, dari Al-Hakim dalam Mustadrak dan seterusnya. Jadi hadis ini lumayan hadis yang cukup kuat yang menceritakan tentang Thabit bin Syammas, Thabit bin Qais bin Syammas yang tadi bercerita tentang di dalam perang Yamamah. Oke, kalau ada pertanyaan. Ya, pertanyaan pertama dari jauh, dari Lagos, Nigeria. Wow, dari Pak ini, Pak siapa? Palembang. Palembang. Bukan, dari Lagos. Dari Lagos ini Bapak Eri Nur. Oh iya, Pak Eri. Iya, Pak Eri ya. Iya, iya. Pertanyaan beliau mirip dengan dua penanya yang lain, jadi disatuin aja. Bolehkah, apakah ziarah kubur kepada orang tua bisa dilakukan dari jarak jauh? Karena memang terpisah dengan jarak yang jauh. Bagaimana caranya? Ya, dengan membaca doa ziarah untuknya, seakan-akan ia di hadapan kita. Jadi walaupun ya yang karena alam sana itu saya tidak tahu sih gimana yang sebetulnya terjadi, tetapi kan alam itu adalah alam yang lepas dari ruang dan waktu. Dari Pak Dimitri saya mendengar cerita tentang alam-alam ini sampai dimensi yang ke-11. Jadi entah di dimensi keberapa itu kuburan itu atau orang sudah meninggal dunia itu. Tapi di sana tidak terikat dengan ruang dan waktu seperti kita. Jadi dari jarak manapun doa kita akan sampai kepadanya. Apalagi kalau niatnya ziarah, kita berziarah kepadanya, ya dengan password ziarah itu, maka kita akan dihadirkan insya Allah di dekat kuburannya. Dan kalau kita bisa berkunjung, ya itu lebih baik lagi, tentu lebih dekat lagi kepada yang bersangkutan. Tapi dari tempat jauh pun akan Allah hadirkan di dekat orang yang sudah meninggal dunia, dan dia akan mendengarkan salam kita, akan mendengarkan pembicaraan kita. Tidaklah mereka itu bi asma'a minka, ya. Kadang-kadang mereka bisa mendengar suara kita lebih dari kalian mendengarkan suaraku. Terus ada dua pertanyaan lagi yang juga mirip, kita gabungkan saja. Di dalam Al-Qadar Ustaz bercerita bahwa kita bisa mengirimkan doa kepada kerabat atau sanak famili kita yang sudah meninggal atau almarhumin dan akan diterima. Apakah sebaliknya terjadi? Almarhumin bisa mendoakan kita atau memberikan manfaat bagi yang hidup, apalagi almarhuminnya orang yang soleh. Betul. Dan walaupun tidak soleh juga, ya, mereka akan berkah. Itu sebabnya kalau kita datang berziarah misalnya ke makam para imam, kita kan mohon juga agar mereka berkenan mendoakan kita. Begitu juga kalau kita datang ke kuburan orang tua,
kita doakan mereka, dan mereka pun kita minta untuk mendoakan kita. Ya. Ada hari-hari yang katanya menurut hadis tertentu disunahkan untuk berziarah. Apakah berziarah di luar hari-hari itu tidak diutamakan? Kan namanya juga diutamakan. Jadi hari Jumat itu sebelum dan sesudah hari itu diutamakan untuk ziarah. Yang lainnya utama aja. Cuma berziarah di malam itu lebih utama. Ya. Pertanyaan berikutnya adalah bagaimana, apakah kita ketika bermimpi, bagaimana mengetahui mimpi-mimpi itu adalah sesuatu yang merupakan petunjuk atau kebenaran atau tidak? Ya, dulu ada Al-Hakim, tapi bukan Al-Hakim yang mengumpulkan buku Al-Mustadrak. Ini Al-Hakim seorang sufi, salah seorang arif. Dia janjian dengan istrinya. Jadi kalau bermimpi itu mereka catat. Jadi istrinya bermimpi apa, mereka catat gitu. Dan kemudian mungkin itu salah satu di antara tarekat yang ajarannya itu diperoleh dari mimpi. Tapi itu ada syarat untuk itu, yaitu kedua-duanya itu orang soleh, orang yang taat beribadah, orang yang menjaga dirinya dari kemaksiatan. Sebetulnya alam gaib itu ada beserta kita, cuma dia terhalang. Itu gaibnya nisbi. Jadi kan ada gaib mutlak, ada gaib nisbi. Seperti sekarang ini sebetulnya Jokowi buat kita itu gaib, tapi gaib nisbi. Di dekat keluarganya di situ mungkin kalau masih ada di rumahnya, Jokowi itu tidak lagi gaib. Cuma kita terhalang. Dan salah satu penghalang terbesar untuk menyobekan alam gaib itu, ada satu riwayat di sini itu digunakan kata dalaf. Dalaf artinya menerobos. Jadi ada seorang anak kehilangan orang tuanya, kemudian bermimpi, dan dia dibawa ke satu tempat, naik ke rumah, ke tangga yang sekian, kemudian ketemu dengan bapaknya, dan bapaknya tanya, adalaf, katanya, apakah engkau ini termasuk yang menerobos? Gitu tuh. Jadi ada beberapa orang yang bisa menerobos gitu. Ada juga yang diungkapkan kegaiban itu di hadapan mereka. Kata Imam Ali salamullahi alaih, sekiranya kegaiban itu gimana? Lau kasyafat anil ghita, sekiranya tabir itu disingkirkan, tidak akan bertambah imanku. Jadi buat Imam Ali, tabir-tabir itu sebetulnya sudah sangat disingkapkan dan sudah diyakini. Juga masalahnya, jadi satu emang kita harus menyingkirkan tabir-tabir itu. Kalau ingin bermimpi dengan mimpi yang benar-benar jadi petunjuk. Ada hadis malah di antara warisan kenabian yang terus sama kita adalah mimpi. Gimana itu hadisnya itu, Mir? Bahwa mimpi adalah bagian dari percik-percik nubuah yang diberikan kepada kita. Jadi melalui mimpi. Yang kedua itu jadi tadi kalau penghalang-penghalang itu kita hilangkan. Nah, mungkin di bulan puasa ini tampaknya ada kemungkinan kita memperoleh mimpi yang bisa menjadi petunjuk kepada kita. Yang kedua, ya didawamkan jugalah beberapa bacaan sebelum tidur. Di antaranya mungkin kalau saudara belum mengenalnya, dari beberapa hadis dianjurkan juga sebelum tidur membaca surat Al-Zilzalah 4 kali. Yaitu, dan katanya kalau orang membiasakan baca zilzalah itu, nanti di hari kiamat ketika menghadapi zilzalah kubro itu, Allah akan menenteramkan dia. Walau tapi ada banyak bacaan sebelum tidur.
yang bisa mudah-mudahan mengantarkan kita kepada mimpi yang baik, bukan kepada nightmare. Yang ketiga juga, ini mah terjemahan psikologis. Orang yang menderita stres, orang yang terganggu oleh kecemasan atau lagi kebingungan, tidak akan mendapatkan mimpi yang berikan petunjuk. Malah yang dapat adalah nightmare, ya. Mimpi-mimpi yang buruk. Nightmare ada ya, tapi daymare nggak ada ya? Daydreaming. Oh iya, daydreaming. Tapi daydreaming itu artinya menghayal. Mimpi. Kalau mimpi di siang hari itu namanya menghayal. Tidak termasuk al-ahlam atau mimpi. Jadi satu, menyingkirkan tabir-tabir itu supaya mimpi itu jadi petunjuk. Kedua, kita harus tidur dalam keadaan hati yang tentram. Yang ketiga, tadi bacalah beberapa bacaan yang diajarkan oleh Ahlul Bait salamullahi alaihi majmain. Banyak sekali. Seperti Ustaz Miftah pernah mengatakan, Ahlul Bait itu adalah perbendaharaan doa yang banyak. Jadi doa untuk tidur aja banyak. Kita harus, nah, tapi bacalah misalnya sebelum tidur itu yang biasa kita baca dalam tahlilan. Jadi Al-Fatihah, terus Alif Lam Mim sampai ulaika ala hudam mirabbihim wa ulaika humul muflihun, dilanjutkan wa ilahukum ilahu wahid, dilanjutkan dengan ayat kursi sampai kepada ayat kursinya adalah panjang, jadi sesudah itu tambah lagi 2 ayat berikutnya. Setelah itu ditambah amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun, terus sampai anta maulana fangsurna 'alal qaumil kafirin. Terus baca kul huwallahu ahad 3 kali, lanjutkan kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbin nas. Paling tidak kita ngantarkan. Dan di bulan puasa ini saya coba-coba baik siang maupun malam, gak pernah selesai karena langsung ini tidur. Untung ada hiburan, ada berita dari Ustadz, tapi saya belum cek hadisnya. Kalau kita berzikir dalam keadaan tidur, saya pernah menemukan hadisnya benar. Kalau kita berzikir dalam keadaan tidur, kemudian kita tertidur, Allah hitung selama tidur kita dalam keadaan zikir. Jadi karena roh kita insya Allah akan melanjutkan zikir itu. Itu sebagian di antara jalan-jalan untuk bisa memperoleh mimpi yang memberikan petunjuk. Kadang-kadang ada mimpi yang bergantung tentu kepada penafsiran kita. Menguak rahasia mimpi itu disebut ta'bir. Dari kata abaro yang artinya menyeberang. Hidup ini adalah abiris sabil. Jadi menyeberang, melewati, menyeberangi. Karena itu berada di alam tadi itu, di alam barzakh kata Ibn Arabi. Yang maknanya itu, bentuk-bentuknya itu harus diseberangkan ke alam kita. Jadi kalau kita diberi air susu oleh seseorang, itu di sininya di alam ininya bukan air susu lagi, tetapi artinya ilmu misalnya. Jadi dia diseberangkan. Ada kitab buat saudara yang tertarik, Kitabul Ahlam dari Imam Ali, katanya dinisbahkan kepada Imam Ali. Bisa juga sekarang kalau ada peserta yang tahu menyebarkan ini. Sebagai pegangan saja tafsir mimpi dari Imam Ali. Ada juga yang populer di antara kita ialah tafsir mimpi dari Ibnu Sirin. Nah, mengenai tafsir mimpi ini kita juga akan dianugerahi Allah tafsir mimpi. Tafsir mimpi yang baik. Apabila katanya kita pernah menghindari kemaksiatan. Ketika kemaksiatan itu, tawaran kemaksiatan itu datang kepada kita. Jadi ketika Nabi Yusuf salamullahi alaihi tempted, waktu bahasa Indonesianya itu seduced oleh Zulaikha, kemudian akhirnya menanggung resiko karena dia menolak kemaksiatan itu, dan akhirnya dia dipenjarakan. Inna sijna ahabbu ilayya
mimma yad'unani ilaih. Coba cek kita. Ya. Saya ini rada banyak ayat Quran yang hafal, cuma karena tua perlahan-lahan itu hilang. Nanti katanya kalau kita masuk surga di satu tempat itu ada wajah-wajah yang indah, tapi di atas kita. Dan wajah-wajah itu berkata, aku seharusnya bersama kamu. Akulah ayat-ayat Al-Quran yang kau lupakan. Jadi itu yang saya takutkan. Kemana ini ayat ini teh? Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya. Qala rabbi as-sijnu ahabbu ilayya mimma yad'unani ilai. Tuhanku, penjara lebih aku sukai daripada godaan perempuan-perempuan itu kepadaku. Yad'unani, ya. Jadi naknya itu untuk perempuan. Jadi karena berhasil itu Nabi Yusuf memperoleh anugerah mengetahui tafsir mimpi. Atau Ibnu Sirin, Ibnu Sirin itu pedagang kain. Satu saat ada seorang perempuan cantik mendatangi toko kainnya. Kalau untuk laki-laki ada ganjen ya. Kalau untuk perempuan apa? Genit. Ya. Jadi ini ada perempuan beli kain tapi kelihatannya genit. Menggoda kepada Ibnu Sirin. Jadi dia minta kain itu di-delivered ke rumahnya aja. Itu dikirim ke rumahnya. Dan Ibnu Sirin juga udah mulai tergoda. Illa an ra'a burhana rabbih dalam surat Yusuf. Jadi wah ini dia sudah mulai tergoda juga. Tapi akhirnya katanya dia bawa kain itu dan dia lewati lorong-lorong yang bau gitu. Sehingga tubuhnya menjadi bau keluar di lorong itu. Jadi begitu datang ke situ, si perempuannya itu menolak dia untuk menerima kainnya dan mengusir dia karena bau busuknya. Dan karena dia bisa menghindari itu, maka Allah anugerahkan kepada dia takbir mimpi. Yang terkenal itu tafsir mimpi, tulisan Ibnu Sirin. Jadi kalau saudara juga ingin memiliki takbir mimpi, gimana ya, tunggu aja ya godaan untuk maksiat dan kemudian saudara menolaknya. Di dalam hadis yang terkenal itu 7 orang yang dilindungi Allah pada hari ketika tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dia, yauma la zilla illa zilluh. Apa di situ itu yaitu diantaranya warajulun da'athum ra'atun zatu mansibin wa jamalin, yaitu seorang lelaki yang digoda oleh seorang perempuan yang memiliki kecantikan dan memiliki kedudukan yang tinggi. Faqala inni akhafullah. Lalu dia berkata, aku takut kepada Allah. Nah, orang-orang itu yang insya Allah bisa memahami mimpinya. Mungkin satu saat kita akan bicara khusus tentang mimpi. Tapi kali ini mimpi ini kita bicarakan karena hubungannya antara alam barzah dengan alam kita. Hubungan antara al-ahya dengan al-amwat. Saya pernah ditegur ketika berdoa ila arwahi abaina wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa jami'al muslimin wal muslimat al-ahya'i minhum wal amwat, katanya. Salah itu karena ila arwah. Jadi kalau arwah itu hanya khusus kepada al-amwat. Jadi kalau saya mendoakan saudara saya yang masih hidup, nggak bisa itu. Tapi akhirnya saya punya pendapat sendiri saja. Karena arwah itu berada baik dalam kesendirian, yaitu hanya roh saja kalau dia sudah meninggal dunia. Dan bisa bergabung dengan kita, dengan tubuh kita. Itu juga ada arwahnya ini. Saudara-saudara bisa mendengarkan saya ini karena ada arwahnya. Yang menurut pembicaraan kita, sekiranya arwah ini juga terlepas, berpisah dari kita, dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka masih bisa mendengarkan kita. Ya, sudah semua? Kalau suara saya didengar oleh penanya, ada 5 dan penanya yang pertanyaannya
tentang mimpi semua sudah langsung terjawab oleh penjelasan Ustadz yang Oh. tentang mimpi. Jadi maaf kalau saya tidak bacakan satu persatu. Bagi yang mendengar suara yang membacakan pertanyaan. Ada pertanyaan lagi dari cerita langsung yang disampaikan orang yang pernah meninggal 2 kali dan hidup lagi. Beliau mengatakan di alam sana orang-orang yang meninggal berkumpul bersama dalam sebuah rumah besar bersama saudara-saudara dan keluarganya semua yang sudah meninggal sebelumnya. Bagaimana bisa menjelaskan hal itu? Gini nih, di dalam kitab, kalau di antara saudara-saudara ini yang berhasil menyebarkan dari PDF kitab Al-Arwah, Alamul Arwahi Al-Ajibu. Jadi Al-Ajibu bukan Al-Ajibi. Alamul Arwah Al-Ajib, alam arwah yang ajib. Itu saya berusaha untuk mencari dan tidak berhasil. Jadi kalau sudah bisa berhasil menemukannya, tolong saya dikirimkan kepada saya. Satu buku lagi ada Baitul Arwah. Jadi itu rumah para ruh. Mungkin untuk menjawab pertanyaan itu bahwa mereka dikumpulkan itu, baca dulu aja lah Baitul Arwah. Yang ketiga, saya sebetulnya nanti setelah kita buruh dari pandangan Ahlus Sunnah seperti yang disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, saya akan membahas khusus kitab berikutnya, yaitu Alamul Arwah, Qososu Alamil Arwah, kisah di alam arwah. Di situ ada dijelaskan di mana mereka ditempatkan para arwah itu di satu tempat. Nah, dalam Qosas Alamil Arwah di situ ada argumentasi tentang dari mana kita tahu itu bahwa ada roh kalau kita meninggal itu, dari mana kita tahu? Malah dalam Quran ditantang, coba dong hadirkan kepada kami aba-ana yang sudah meninggal itu, coba datangkan kepada kami supaya kami bisa percaya ada alam sana. Allah Subhanahu wa taala berkata dalam ayat itu, coba kita catat nanti di aba-ana. Kalau itu juga katanya kalau datangkan juga nggak akan dipercaya. Kita ini kan tahu alam arwah itu dari orang-orang yang terpercaya, yang kita percayai full, satu dari Allah Subhanahu wa taala. Karena itu kan mereka bertanya kepadamu tentang ruh. Kul, katakanlah bahwa ruh itu adalah urusan Tuhanku. Jadi kalaupun didatangkan yang sudah mati kepada kita, ya kita harus memilih Allah dan Rasulnya lebih kita percayai dari berita-berita itu. Gimana kita yakin bahwa dia itu sudah meninggal dunia dan datang lagi, bahwa ceritanya itu emang yang dia saksikan di alam sana itu. Untuk sementara saya akan menganggap itu sebagai anekdot-anekdot tapi tetap apa yang ada dasarnya dalam Al-Quran, As-Sunnah atau dari Al-Ma'sumin itu lebih saya percayai. Jadi karena kata Al-Quran juga, itu kalau orang tidak mau percaya didatangkan bapaknya yang sudah mati aja, tetap aja nggak mau percaya. Gimana tuh ayatnya, Mim? Bapak naktina gitu. Biabaina, coba datangkan orang-orang tua kami yang sudah meninggal dunia, tetap aja mereka nggak percaya. Malah ada diskusi antara Imam Ja'far As-Shadiq salamullahi alaihi dengan seorang zindiq. Dia tidak percaya bahwa ada afterlife, ada hidup sesudah mati. Dan Imam Ja'far tentu saja percaya pada hidup sesudah mati. Lalu kata Imam Ja'far, karena perdebatannya mungkin tidak ada ujungnya sih antara yang percaya dengan yang tidak percaya, gini aja kata Imam Ja'far, sekiranya kehidupan sesudah mati itu tidak ada, Anda selamat, aku selamat gitu. Maksudnya tidak ada risiko apa-apa. Tapi kalau kehidupan sesudah mati itu memang ada, najauna,
kami selamat, Anda tidak. Gitu, karena tidak percaya, kami selamat, Anda tidak. Karena Anda tidak percaya, Anda tidak mempersiapkan keselamatan di alam sana. Sekiranya tidak ada alam itu, ya dua-duanya di antara kita rugilah. Kita tidak dapat apa-apa dua-duanya. Tapi kalau saya sekarang berargumentasi, apa dalilnya, apa buktinya bahwa tidak ada kehidupan sesudah mati? Apa buktinya? Ya. Bukti itu bisa dari orang yang terpercaya, dari orang pemilik otoritas, atau dari penelitian empiris. Ya. Dan sampai sekarang, katanya kalau kata mereka, the burden, jadi beban argumen itu harus ditimpakan kepada orang yang mempercayai. Kalau orang tidak percaya, tidak perlu ada bukti. Gitu. Tapi menurut saya itu nggak fair. Jadi harus juga orang yang tidak percaya itu bisa menunjukkan, paling tidak ada keterangan. Kalau tidak ada penelitian ilmiahnya, keterangannya sih. Nah, kalau kata ulama penulis itu, dan selama ribuan tahun dalam sejarah kemanusiaan, orang itu percaya kepada adanya kehidupan sesudah mati. Gitu. Itu ribuan tahun. Sampai kepada masyarakat primitif, sampai kepada peradaban Farao, misalnya di Mesir, mereka percaya adanya kehidupan sesudah mati, sampai di hieroglif di piramid itu ada kitab tentang kematian dan pengalaman di alam sana sesudah mati. Di dalam peninggalan Babilonia juga ada sangat tua sekali, jauh sebelum Yunani segala macam. Di situ sudah ada kitab juga tentang kematian. Pada orang-orang Hindu juga ada kisah dewa Yana yang bercerita tentang alam sesudah kematian. Artinya banyak sekali berita tentang adanya alam sudah kematian. Sekiranya sudah tidak baca Quran juga, sudah akan dengar kehidupan sudah mati gitu. Itu apa tadi pertanyaannya sampai ke situ? Maksud saya argumentasinya saya terlalu banyak gitu. Cuman itu menjelaskan orang yang berkumpul kembali. Oh iya, di tempat itu ya saya menerimanya dengan skeptik aja. Selama tidak ada dasarnya di dalam Quran dan saya tidak membohongkannya dan saya tidak juga membenarkannya. Sampai ada keterangan dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kan seringkali orang mengatakan bahwa belum ada ini orang yang kembali lagi ke dunia ini dan cerita pengalamannya di sana. Tapi sekarang ada banyak penelitian empiris tentang afterlife. Ada kehidupan di seberang sana. Peristiwa tentang sini itu ada kisah yang baru saya temukan. Itu yang di dalam penelitian ilmiah disebut disembodiment. Jadi ketika roh itu terlepas dari tubuhnya, kemudian dia mengamati apa yang terjadi di sekitarnya. Sekedar cerita pendek aja mungkin ya 2 menit aja Pak Syam. Itu ada seorang pasien berada di meja operasi. Setelah selesai operasi, si pasien itu bercerita bahwa salah seorang dokter di situ itu dokter yang mengoperasi dia itu ngomong ke situ kepada kawannya, dia ceritakan apa yang diomongkan tadi itu pada waktu mati. Kemudian dia juga bercerita bahwa salah seorang dokter yang mengoperasi dia itu kaos kakinya itu sebelah-sebelahan. Maksudnya apa sebelah-sebelahan? Mismatched. Jadi tidak berpasangan itu kaos kakinya. Dan dia cerita juga bahwa seorang perawat mau mengambil obat, terus lacinya itu keras sehingga dia tarik sampai rusak itu katanya lacinya itu. Semua diceritakan dan dia sebutkan perawat itu di sininya kan suka ada namanya di dadanya, bahwa di dadanya namanya itu. Takjublah dokter, dan itu semua dilihat dia ketika dia dioperasi dalam keadaan tidak sadar. Dan lebih mengagumkan lagi, dia itu emang buta. Jadi di alam sininya itu buta sejak lahir. Tapi kok bisa melihat pada waktu dia dioperasi. Jadi, dan memang betul kan, yang melihat itu sebenarnya bukan mata kita,
Yang melihat itu roh kita. Jalannya lewat mata. Sekarang lagi dicoba juga lewat lidah, bisa melihat. Lewat engine semacam mesin, kita bisa mengamati sesuatu. Asalkan masih ada rohnya. Jadi roh itu yang melihat. Nah, roh itu keluar dari tubuhnya, itu disebut disembodiment. Dan penelitian-penelitian kedokteran sekarang membuktikan bahwa banyak orang yang mengalami NDE, near death experience, menjelang kematian itu, mengalami saat-saat ketika rohnya itu keluar dari tubuhnya. Tapi mungkin pada kesempatan lain kita bicara lebih banyak tentang itu. Nah, sudah semua. Sekali lagi saya mengaturkan terima kasih atas kesediaan saudara menghadiri pengajian kita ini, kuliah Dahad ini. Terima kasih terkhusus kepada saudara-saudara yang mengikuti ini dengan serius sampai berusaha mencari dan berbagi informasi tentang buku-buku yang saya jadikan rujukan sini. Biar kuliah kita ini berbeda modusnya dengan kuliah mainstream. Jadi kuliah kita ini punten, kalau rada sombongnya sangat ilmiah. Jadi kita berdasarkan kepada evidence based, berdasarkan bukti-bukti. Tapi mungkin juga saya harus minta maaf karena saya tidak bisa memberikan hiburan yang memadai dari acara ini. Jadi betul-betul ini hanya information saja, tidak menjadi infotainment. Ya, infotainment. Buat saudara yang memerlukan infotainment, kami persilahkan untuk pergi ke mencari di tengah-tengah YouTube yang lain. Tapi ya, yang paling banyak harus berterima kasih memang saya kepada saudara-saudara. Bertambahnya ilmu saya karena dengan mengajarkannya, saya juga membaca, kemudian menyampaikannya ke saudara. Kemudian tambahan dari saudara dengan berbagai literatur yang dititipkan kepada saya. Saya lihat juga itu Anwarul Hayat udah mulai beredar juga ya, di grup ini Ijabi ya, atau grup Facebooknya Ijabi ada sebarkan buku-buku di sini. Untuk hari ini yaitu tadi buku Kitabur Ruh yang ditulis oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah, bahasa Indonesia sudah ada, terjemah Indonesianya sudah ada. Yang kedua, mungkin untuk pengajian yang akan datang, kita akan mengambil kitab yang lain sedikit-sedikit sambil bersambung. Dan jenis-jenis kitabnya nanti mungkin pada setiap kali pengajian kita akan sebarkan. Teriring terima kasih dan permohonan doa, kiranya saudara berkenan mendoakan saya, khususnya keluarga besar saya, para keluarga besar Ijabi. Sebenarnya sangat istimewa adalah pekerja-pekerja teknis di sini yang tidak melewatkan satu kesempatan untuk berkhidmat buat ahlul bait alaihimussalatu wassalam. Juzitum an ahlil bait alaihimussalam khaira. Dan jangan lupa juga hari ini, malam ini kita persembahkan doa kita untuk ahlil kubur. Semoga Allah masukkan rasa bahagia kepada mereka. Kemudian kita pun berdoa dengan berkah hari-hari terakhir Ramadan, kiranya Allah berkenan menghimpunkan kita di bawah bendera Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan keluarganya yang maksumin. Allahumma khsyurna fi zumrati sayyidil mursalin wa alihi thayyibin al-ma'sumin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ahyina kama ahyaita bihi Muhammadan wa ala Muhammad wa tawaffana kama tawaffaita bihi Muhammadan wa ala Muhammad.
Allahumma adkhilna fi kulli khairin ma adkhalta bihi Muhammadan ma adkhalta fihi Muhammadan wa ala Muhammad wa akhrijna min kulli syarrin ma akhrajta minhu Muhammadan wa ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.